Saya bertemu dengan seorang ustadz di Semanan, Jakarta Barat sana, dekat dengan Yusuf Mansur. Pemilik madrasah ini menceritakan kepada saya bahwa dia pernah memakai jasa debt collector untuk meminta kembali mobil-mobil dia yang dipakai oleh Yusuf Mansur. Sampai sekarang, saudara-saudara, mobil yang dimintakan Yusuf Mansur dan dipakai oleh Yusuf Mansur dari pengusaha itu, BPKB-nya ada di tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid, saudaraku, sahabat saya Islam. Seperti yang pernah saya bilang di konten sebelumnya bahwa saya akan tetap atau mengupload konten mengenai Yusuf Mansur ya, polemik seperti di konten sebelumnya, di mana beliau diduga usahanya itu menimbulkan kerugian dari korban, banyak yang mengaku gitu. Di sini saya bilang diduga ya. Kenapa saya mengangkat ini? Karena saya pengen ada klarifikasi dari Yusuf Mansur, dan saya pengen juga masalah ini benar-benar menjadi terang benderang, karena terus terang ini masalah sudah lama gitu loh, sudah sejak lama. Dan saya pengen ya benar-benar ada bukti gitu. Kalau memang Yusuf Mansur tidak bersalah ya ada buktinya. Kalau memang korban kemudian benar-benar menjadi korban ya juga ada buktinya. Intinya ini masalah harus ditanggapi dengan serius. Kenapa juga saya melalui media seperti ini ya, karena hanya ini kemampuan saya, sebatas sampai di sini saja kemampuan saya. Semoga saja video ini bisa sampai atau konten ini bisa sampai ke Yusuf Mansur dan ditanggapi dengan klarifikasi dari beliau gitu. Ini bukan hal baik sebenarnya. Ini bukan hal baik. Ini sangat-sangat mengganggu sekali. Tapi biar bagaimanapun saya berpikir bahwa ini bukan masalah pribadi. Kalau mau dibilang gibah juga ini bukan masalah pribadi. Ini menyangkut kepentingan orang lain gitu. Misalkan di sini, contohnya di sini ya kepentingan dari orang yang mengaku korban, yang merasa dirinya korban. Kalau benar-benar dia korban dan apa yang dia ceritakan itu benar, maksudnya banyak, bukan cuma dia. Ya saya merasa punya tanggung jawab gitu untuk mengangkat ini agar setidaknya bisa membantu mereka gitu. Karena dari cerita ibu yang di konten sebelumnya itu dari 2012. Kalau memang ini bukan usaha dari Yusuf Mansur atau bagaimana lah, minimal ada jawaban dari beliau. Seperti di kasus sebelumnya 2020 kalau tidak salah kan memang akhirnya clear gitu bahwa usaha bodong tersebut, investasi bodong tersebut itu tuh hanya mengatasnamakan Yusuf Mansur gitu. Tapi kan ada masih ada masalah-masalah lain juga, dan saya harap benar-benar diklarifikasi oleh Yusuf Mansur kebenarannya, ini benar apa tidak gitu, dengan bukti-bukti tentunya. Oke, ini ada video baru dari Pak Darso ya. Ini dari Pak Darso Arif ya. Ini orang yang seorang wartawan gitu yang selalu membahas mengenai investasi atau usaha dari Yusuf Mansur ini yang diduga menimbulkan kerugian dan memakan banyak korban gitu. Kita langsung simak saja. Ini masalah mobil, kendaraan dan bla bla. Saya sudah nonton tadi. Ini durasi 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyampaikan sebuah bantahan terhadap apa yang pernah diucapkan oleh Yusuf Mansur beberapa waktu lalu dalam sebuah video yang diunggahnya, di mana dalam video itu Yusuf Mansur menyebutkan bahwa pada tahun 2003 dia mensedekahkan sebuah mobil Carry. Saya merasa dan menduga kuat bahwa statement Yusuf Mansur ini, pengakuan Yusuf Mansur ini, saya menduga kuat kebohongannya. Kenapa? Karena dalam penelusuran saya ada sumber-sumber yang dekat dengan Yusuf Mansur pernah menyebutkan bahwa tahun 2003 itu sampai tahun 2006 Yusuf Mansur belum memiliki sebuah mobil pun. Justru Yusuf Mansur baru memiliki sebuah mobil itu pada tahun 2006. Mobil itu pun diperoleh dari hasil meminta kepada seorang pengusaha. Ceritanya
Di tahun 2006 itu Yusuf Mansur menyewa sebuah ruang kecil di belakang sebuah ruko di Bintaro. Nah, di seberang ruko itu berdiri satu tempat usaha milik seorang pengusaha. Suatu hari Yusuf Mansur melihat si pengusaha ini datang dengan membawa sebuah mobil Isuzu minibus yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga untuk dimodifikasi untuk keperluan traveling. Mobil itu terkesan mewah. Begitu Yusuf Mansur melihat si pengusaha ini datang dengan mobil tersebut, Yusuf Mansur mengejarnya dengan sepeda motor sampai ke dalam tempat usaha si pengusaha itu. Lalu karena mereka sudah saling mengenal, Yusuf Mansur meminta mobil itu kepada si pengusaha. Alasannya untuk gerakan dakwah wisata hati, sebuah merek dagang Yusuf Mansur yang mungkin masih ada sampai sekarang. Pengusaha itu mengiyakan permintaan Yusuf Mansur dengan syarat bahwa stiker merek usaha si pengusaha yang sudah tertempel di kaca mobil itu jangan dicopot. Ini adalah sebuah kerjasama bisnis. Yusuf Mansur mengiyakan. Tetapi keesokan harinya anak buah si pengusaha ini mendapatkan mobil tersebut sudah dicopot stikernya. Ini kan Yusuf Mansur sudah menyalahi perjanjian kerjasama yang mereka lakukan. Karena memang kaya, pengusaha ini kemudian membiarkan Yusuf Mansur memiliki mobil itu. Sampai 15 tahun kemudian, Yusuf Mansur menunjukkan akhlak yang kurang bagus. Dia menyuruh sopirnya mengirim SMS kepada si pengusaha meminta surat-surat mobil itu. Si pengusaha itu menilai bahwa akhlak Yusuf Mansur kurang bagus di situ, maka dia tidak mengiyakan permintaan si sopir itu. Sampai sekarang, saudara-saudara, mobil yang dimintakan Yusuf Mansur dan dipakai oleh Yusuf Mansur dari pengusaha itu, BPKB-nya ada di tangan saya. Ini BPKB namanya, jenis mobil itu, kemudian nama pemiliknya. Gitu. Sampai sekarang mobil itu masih di dalam penguasaan Yusuf Mansur. Beberapa waktu kemudian, dalam sebuah acara di Semarang, hadir banyak pengusaha di situ. Yusuf Mansur datang di situ dalam acara itu. Salah satu pengusaha yang hadir saat itu adalah pemilik penerbitan dan percetakan terkenal di Solo, TS. Dalam acara itu Yusuf Mansur mengungkapkan bahwa dia ingin sekali memiliki sebuah mobil Mercedes-Benz. Kebetulan si pengusaha itu datang dengan mobil jenis itu. Pengusaha itu merasa apa ya? Merasa di fait accompli dalam keadaan kayak itu, sehingga mobil baby Benz-nya itu diberikan pada Yusuf Mansur. Mobil itu kemudian kita saksikan pada tahun itu dipakai oleh Yusuf Mansur. Dua kejadian ini, pemberian mobil dari si pengusaha tadi dan kemudian pengusaha dari Solo di Semarang itu, oleh Yusuf Mansur diceritakan di mana-mana dengan tujuan supaya orang-orang kaya yang dikenalnya itu memberikan mobil itu. Bisa jadi Yusuf Mansur dapat banyak mobil dari dua cerita itu yang dikembangkan oleh dia. Kebiasaan Yusuf Mansur meminta mobil kepada orang-orang kaya ini juga ada yang melahirkan efek yang kurang bagus di akhirnya. Contohnya, ibu dari seorang artis terkenal, si artis ini juga bersuamikan seorang sutradara terkenal, datang kepada Yusuf Mansur berkonsultasi tentang bisnis dia berkonsultasi soal dia yang terlilit hutang sampai 2 miliar. Oleh Yusuf Mansur, si ibu ini disarankan agar bersedekah 10% dari nilai hutangnya. Maka Yusuf Mansur meminta 2 mobil milik si ibu ini seharga 200 juta. Ibu ini berikan. Pada kesempatan lain, saya bertemu dengan seorang ustadz di Semanan, Jakarta Barat sana, dekat dengan Yusuf Mansur. Pemilik madrasah ini menceritakan kepada saya bahwa dia pernah memakai jasa debt collector untuk meminta kembali mobil-mobil dia yang dipakai oleh Yusuf Mansur. Sehingga ketika Yusuf Mansur berceramah di Antv atau berceramah di Istiqlal sampai dihentikan ceramahnya atau diberhentikan dulu sementara ceramahnya untuk berurusan dengan para debt collector ini. Si ustadz ini juga bercerita kepada saya bahwa salah satu orang tua dari muridnya bercerai karena
ibu dari si muridnya ini memberikan mobil pada Yusuf Mansur. Kenapa? Karena ibu ini begitu datang konsultasi soal bisnis mereka yang merugi, oleh Yusuf Mansur, si ibu ini diminta untuk tinggalkan mobil dia dibawa dengan alasan sebagai sedekah. Suami si ibu ini nggak setuju dengan sikap ibu ini, meminta kepada si ibu ini untuk meminta kembali mobilnya. Karena si ibu ini tidak mau meminta kembali mobilnya kepada Yusuf Mansur, akhirnya si ibu ini diceraikan. Kalau kepada orang-orang kaya Yusuf Mansur meminta mobil, maka kepada orang-orang miskin Yusuf Mansur meminta motornya. Sudah bukan lagi rahasia umum, orang-orang yang menghadiri ceramah Yusuf Mansur dimintakan bersedekah dengan cara, salah satu diantaranya dengan cara meninggalkan motor yang mereka bawa. Satu pengusaha rumah makan kecil di Bogor pernah dengan berurai mata bercerita kepada saya bahwa dia menghadiri sebuah ceramah Yusuf Mansur di Ketapang sana, Tangerang. Yusuf Mansur meminta kepada dia untuk mensedekahkan motor yang dia bawa, ditinggalkan motornya. Akhirnya usahanya tidak berjalan, motornya dia pun amblas. Kalau bercerita soal Yusuf Mansur meminta perhiasan, meminta jam tangan, meminta uang kepada jamaah yang menghadiri acara dia, itu bukan rahasia lagi, umum sudah tahu itu. Jadi yang ingin saya katakan adalah, apakah kita percaya Yusuf Mansur untuk mensedekahkan mobil? Saya tidak percaya. Yang ada justru Yusuf Mansur meminta mobil kepada orang-orang kaya, meminta motor kepada orang-orang miskin, dan meminta perhiasan dan uang kepada jamaah dia yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau ngomong apa ya kalau udah kayak gini. Saya tidak bisa karena saya tidak tahu juga gitu. Maksudnya gimana ya? Yang jelas di sini dia sudah pegang BPKB mobil yang dimana dalam video ini dia mengatakan bahwa mobil itu yang dipakai oleh Yusuf Mansur, mobil yang dikasih oleh pengusaha, yang dimana pengusaha itu akhirnya tidak ikhlas karena Yusuf Mansur tidak menepati janji untuk tidak membuka stiker pada mobil tersebut gitu. Dimana kemudian dalam cerita dalam video ini Yusuf Mansur menyuruh supirnya untuk meminta BPKB itu, dan kemudian malah mungkin ya ini kan dia mungkin dengar cerita dari pengusaha itu tadi sehingga pengusaha itu menitipkan BPKB itu kepada Pak Darso ini ya. Saya juga akan menanyakan ini ketika nanti bertemu beliau. Insya Allah nanti mungkin ini kita sudah barusan habis komunikasi lagi sebelum saya mereview video ini, karena kan saya review langsung dari channelnya beliau ya. Ini saya minta izin langsung ke beliau, saya WA langsung beliau dan beliau mengizinkan. Kemudian beliau mengabarkan kepada saya untuk bertemu pada insya Allah hari Senin ya. Dan kita akan wawancarai beliau. Saya akan menanyakan juga ini masalah BPKB apa segala macam dan bukti-bukti serta motivasi beliau gitu. Motivasi beliau kenapa begitu getol membahas masalah si Yusuf Mansur ini. Walaupun kalau saya sendiri mikirnya mungkin karena sosial atau bagaimana, ingin menolong orang. Karena saya juga terus terang membuat konten ini tidak tega melihat orang-orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengaku sebagai korban. Jangankan di video atau di konten video itu saja yang saya upload, banyak komentar di bawah itu yang mengaku sebagai korban gitu loh. Banyak komentar-komentar yang mengaku sebagai korban gitu. Entahlah itu 200.000, 250.000 daftar Patreon kan sampai jutaan. Nah makanya terus terang saya bingung gitu. Maksudnya kita mau percaya orang-orang yang mengaku korban ini. Terus terang Yusuf Mansur ini tokoh gitu, tokoh besar. Tapi di sisi lain kita nggak mau percaya korban ini, kita mau bilang korban ini bersandiwara atau gimana. Orang kurang kerjaan apa yang membuat seperti itu gitu? Orang kurang kerjaan apa sampai nangis-nangis depan kamera, sampai kan makanya kan saya bingung. Terus terang saya bingung. Hanya kenapa saya akan tetap membahas ini? Karena saya pengen Ustadz Yusuf Mansur itu klarifikasi, konfirmasi entah di dalam video atau bagaimana gitu. Tunjukkan bukti-buktinya. Kalau yang diklarifikasi, yang dikirim linknya di channel saya, dikirim klarifikasi tahun 2020, saya rasa itu tidak menjawab. Itu tidak menjawab karena dalam konten itu beliau tidak menunjukkan bukti-bukti yang konkret, atau setidaknya beliau melawan balik gitu loh. Beliau melawan balik kalau merasa difitnah ini karena menyangkut nama baik gitu loh.
Masa seperti itu saja klarifikasinya? Harusnya dilawan balik, terutama kayak misalkan Pak Darso ini gitu kan. Kalau Yusuf Mansur merasa Pak Darso ini salah, keliru, ya mau ini dilawan, diajak diskusi, diajak ini. Jangan hanya diam saja atau bagaimana. Gitu ya. Oke. Cukup sekian video dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos. Tiba-tiba sekarang Nabi memberitahu bahwa nanti di suatu masa akan terjadi umat Islam tidak akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar lagi. Lalu apa jadinya umat ini kalau tidak lagi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar?